Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Raman mengatakan Pihu begitu takut. Ponam pintar dan menjebak saya. Saya harus berlari menangkapnya. Abhishek mengatakan Pihu bisa bersaksi pertama. Raman mengatakan Pihu akan melakukan pertama menangkapnya. Abhishek mengatakan baik. Dia mendapat panggilan. Dia mengatakan Raman pergi ke Divya dan bangun sebagai Bulabo. Kini Isita akan memperkerjakan kamu. Raman bertanya, apa itu benar? Abhishek mengangguk. Ponam meminta Pihu untuk pergi dan melakukan perubahan. Dia mengatakan jika CCTV tidak ada di sini, aku akan mengajarinya pelajaran. Pihu melempar pakaian. Pihu pergi ke kamar mandi. Ponam pergi setelah menyakiti Pihu. Pihu bilang, aku akan menjaga pakaianmu. Ponam mengatakan, berperilakulah seperti orang gadis yang baik. Berhenti menangis. Dia membawanya ke kamar dan bertindak baik lagi. Pihu meminta saya harus pergi ke sekolah. Saya akan ganti baju. Ponam meminta dia untuk pergi. Pihu melihat telepon dia terus di kamar mandi. Nindi panggilan Mani dan mengatakan ini ulang tahun pernikahan Raman dan Isita. Adalah salah satu hari sebelum di hari Valentine. Mani mengatakan aku bangkrut. Kamu mengatakan ini padaku. Apa lelucon ini? Dia meminta untuk tenang. Dia bilang aku mengatakan ini karena kamu harus latihan rencana saya. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Dia mengatakan itu bukan sakit kepala saya, hanya melakukan hal ini. Mani berpikir, dia wanita berbahaya, apa yang akan dilakukan? Saya tidak punya pilihan. Mona meminta Pihu untuk fokus dan belajar. Isita terlihat padanya. Dia mendapat panggilan dan meminta Abhishek datang sekarang. Dia membuka pintu. Abhishek datang. Dia menandatangani menuju Ponam. Abhishek berkata, menangkapnya. Ponam bertanya, mengapa kamu menangkap saya? Apa kesalahan saya? Isita meminta tidak tahu kamu dan menunjukkan rekam. Ponam terkejut. Isita mengatakan, kamu tidak malu untuk berperilaku seperti ini dengan anak kecil. Ponam mengatakan dia manja, jadi dia mendapat nilai 0 dari ujian. Isita tegur dia. Dia mengatakan kita orang tua memberi anak-anak kepada kamu karena kami tidak punya waktu. Kami mempercayai kamu. Kami memberikan hidup kita ke tangan kamu. Dan kamu memperlakukan anak-anak seperti ini. Jika kamu memiliki kemanusiaan, kamu akan mencoba untuk menenangkan hatinya dan tidak dengan keluhan. Putri saya tidak salah. Anak-anak pintar untuk membedakan benar dan salah. Kamu memperlakukan anak kamu sendiri seperti ini. Abhishek mengatakan untuk pergi. Bagaimana kamu bisa mengharapkan wanita tersebut untuk memiliki cinta dan kemanusiaan? Isita memeluk Pihu dan mengatakan, aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak mendengarkan Mani. Aku merasa bersalah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan mengurusmu. Dia mendapat panggilan. Dia membatalkan janji dengan mengatakan anak saya membutuhkan saya. Saya tidak datang. Abhishek mengatakan jangan kehilangan harapan. Ada orang-orang yang bekerja dengan baik. Aku tahu seseorang yang akan sempurna untuk Pihu. Dia akan menjaga. Dia seperti orang tua yang nyata. Wanita ini bercerita tentang Ponam. Dia datang ke sini dan memberikan wawancara. Ia melihat Ponam dan mengikutinya. Dia telah melihat Ponam mengancam Pihu. Dia memberitahu saya dan saya datang ke sini. Maka kamu menelpon saya. Isita bertanya, siapa dia?
Dia mengatakan namanya adalah Gulabo. Saya jamin dia tidak akan memberikan alasan untuk mengeluh. Dia bertanya, bisa kamu menelponnya di sini? Dia mengatakan tentu saja saya akan menelponnya. Mobil Raman rusak, dia mencari taksi. Dia meminta pengendara sepeda untuk memberikan tumpangan. Pria itu mengatakan kamu memiliki mobil besar dan meminta tumpangan. Raman berjalan di jalan. Dia mengatakannya tentang rasa hormat Gulabo. Isita bertanya pada Pihu, kamu belum mengatakan kepada saya. Jika saya tidak bertanya, Pihu mengatakan Ponam katanya ada masalah kamu dan Papa. Isita mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menakut-nakuti kita karena mereka takut sendiri. Paman Abhishek tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kamu. Jika ada yang mengacaukan kamu, katakan padaku, maka makan makanan kamu, dia mengatakan Abhishek. Ini sudah 1 jam ketika Gulabo akan datang. Dia mengatakan mungkin dia terjebak dalam lalu lintas. Dia menyebut dan mengatakan Raman. Dia bertanya apa? Dia mengatakan untuk memanggil. Ini bukan pengadilan. Memanggil untuk datang dengan cepat. Dia akan datang. Raman datang sebagai Gulabo. Abhishek mengatakan kami menunggu untuk kamu. Isita harus pergi. Isita mengatakan maaf untuk menghubungi kamu dalam waktu singkat. Kita harus memecat Ponam. Abhishek merekomendasikan kamu pun mengatakan dengan halus, tidak memaksa anak-anak, membutuhkan waktu. Kita akan Raman ketika dia ingin Pihu pergi. Isita bilang aku akan pergi dan melihatnya. Abhishek mengatakan kamu punya banyak waktu dan disebut dari Amitabh Bachchan mengapa kamu melakukan akting yang berlebihan. Raman mengatakan seharusnya terlihat otentik. Lihat sikapnya. Abhishek mengatakan dia terkejut karena Ponam. Jangan terjebak atau saya juga akan kehilangan pekerjaan. Isita meminta Gulabo untuk datang. Abhishek mengatakan bekerja keras, mengubah suara. Dia pergi. Raman mengatakan Pihu harus menerima Gulabo. Ruhi ini mengatakan hari khusus untuk Isita dan Raman. Mereka berjuang, kita harus melakukan sesuatu yang istimewa. Adi bilang iya, tapi apa yang harus dilakukan? Kami akan merencanakan tanggal untuk mereka. Ketika mereka datang ke sana, kita akan pergi. Ayla mengatakan mereka bisa marah. Dia mengatakannya, tapi mereka dapat memilih perbedaan. Ruhi mengatakan kita semua tahu kamu benar. Ruhi meminta Adi untuk mengundang Raman ke kantor. Adi mengatakan dia tidak datang ke kantor. Saya akan memanggil dia dan meminta dia untuk bebas saat makan malam. Nindi meminta Mani untuk mendapatkan dia keluar dari penjara. Dia mengatakan tidak mudah. Dia bilang aku tahu kamu bisa mendapatkan ide-ide bodoh seperti itu. Saya adalah seorang pengacara dan tahu hukum. Saya katakan rencana itu. Kamu harus mendapatkan saya keluar besok, atau akan saya ulangi apa yang dapat saya lakukan dengan keluarga kamu. Dia marah. Sagun mengatakan jadi saya menceritakan segalanya tentang Pihu. Kami juga ada untuknya. Jika kita tidak di rumah, kamu harus tahu itu. Kau tahu membuat pancake favoritnya Pihu. Raman, saya akan membuat kopi untuk kamu. Memiliki ini. Sagun suka kopi. Raman mengatakan membuat kopi adalah seni. Sagun mengatakan bukan seni, sejarah. Pihu lemah dalam sejarah. Raman mengatakan jangan khawatir,
akan mengajarkan segala sesuatu. Sagun mengatakan kamu terlalu percaya diri. Tidak mudah untuk mengajari anak-anak. Rahman mengatakan saya tahu untuk mengajar anak-anak. Sagun menceritakan tentang waktu di sekolah. Rahman mengatakan aku tahu itu. Dia bertanya bagaimana. Dia bilang aku hanya menduga. Telepon berdering. Dia mendapat panggilan Adi. Dia meminta untuk menjawab. Dia mengatakan seruannya Adi. Dia bertanya apa dia mengatakan Aditya Kopra. Saya akan memutuskan. Adi mengatakan sekarang teleponnya dimatikan. Saya akan bicara nanti. Sagun meminta nomor Rahman. Rahman memberi dia nomor. Dia pikir aku tahu Sagun akan meminta nomor. Jadi aku mengambil SIM. Rahman melihat Isita tersenyum. Isita tersenyum melihat kartu dan bunga. Isita mengatakan kamu begitu ingat ulang tahun kami. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.